Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Apa kabarnya anak-anak semua pada pagi hari ini? Ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Semangat selalu ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga di pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat umur, nikmat akal, sehingga dengan nikmat itu kita masih bisa bertemu melalui virtual Google Classroom dengan video di dalamnya ya. Baik, salawat dan salam dicurahkan Allah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Kita mulai anak-anak semua dengan sama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini semua dalam keadaan fit ya, ceria, semangat selalu. Salat subuhnya bagaimana? Ya, yakin kalian sudah melaksanakan salat subuh ya. Ya, tidak terasa kita sudah sebentar lagi akan melaksanakan penilaian tengah semester ya, insyaallah di tanggal 20-an. Tentunya kalian tengah mempersiapkan ya, persiapan pelajaran dengan baik. Nah, pada hari ini Rabu tanggal 8 September 2021, pelajaran pendidikan agama Islam kita silakan dibuka halaman 33, pelajaran 3, Allah Maha Esa, pencipta alam semesta. Ya. Anak-anak semua, kalian mungkin pernah mendengar bahwa Allah Maha Esa. Apa sih artinya Maha Esa? Maha Esa artinya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini itu, bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, ya. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang zat yang maha sempurna, Dia Maha Pencipta, Dia Maha Menjadikan, maka kita wajib ya meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tentunya kalian hafal ya di surah Al-Ikhlas ya, dari ayat 1 sampai 4 Abi akan bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Ayat pertama, katakan Muhammad, Dia Allah Maha Esa. Tuh, sudah Allah tegaskan. Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad menyampaikan tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Ayat keduanya, Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah ya, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya bergantung ya, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha tempat segala sesuatu meminta kepadanya. Jadi kalau meminta segala sesuatu tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Berdoa, kemudian beribadah, lalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ketiganya, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, artinya Allah itu bukan perempuan dan juga bukan laki-laki. Maka fitnah yang sangat kejam adalah ketika Nabi Isa alaihissalam dinisbatkan, dia dikatakan sebagai putranya Tuhan, ya, anak Tuhan, bukan, ya, karena Allah bukanlah seorang manusia, seorang lelaki wujudnya, dan juga bukan seorang perempuan. Dialah pencipta ya, yang wujudnya hanya bisa kita lihat saat nanti kita di padang mahsyar nanti ya. Insyaallah kita akan melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita bisa merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta lagi Maha Esa. Walam yulad, dan juga tidak diperanakan. Maksudnya Allah tidak berbapa dan tidak beribu ya. Allah tidak ada awal dan tidak ada akhir, tidak ada yang memulai dan tidak ada yang mengakhiri ya. Jadi Allah itu Al-Qayyum, berdiri sendiri ya, Al-Qaddim, Al-Muqaddim ya. Allah terdahulu dan terdahulu, tidak ada yang mendahului
Nah, beda dengan kita senantiasa harus ada perantara, ada yang mendahului adanya kita, anak sebab ada orang tua kita. Ada orang tua kita karena sebab ada kakek dan nenek kita. Ada kakek dan nenek kita, ada buyut-buyut kita. Begitu seterusnya. Nah, perumpamaan Allah tidak seperti kita. Karena kenapa? Allah Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri. Tidak ada yang mengawali dan tidak ada yang mengakhiri. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia, maksudnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang menyamai. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, Allah bersemayam di arasy, tidak seperti bersemayamnya seperti manusia. Allah As-Sami, Maha mendengar, bukan berarti pendengarannya bentuk kupingnya sama seperti manusia. Allah Maha mendengar dengan zat qadimnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah melihat, bukan jangan dibayangkan dengan ada mata seperti manusia. Kita hanya meyakini Allah Maha melihat, Maha mendengar, ya. Tapi bentuknya tidak ada yang bisa menyamai karena jelas Allah itu berbeda dari makhluknya. Nah, anak-anak semua, dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas yang tadi Abi sudah bacakan tadi, ya. Surat Al-Ikhlas itu terdiri dari 4 ayat, ya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas itu adalah urutan yang ke-112. Ingat tuh ya. Jadi di dalam Al-Qur'an urutan surah Al-Ikhlas itu adalah surah yang ke-112. Ada 4 ayat. Nah, dari ayat yang sudah dijelaskan tadi, kalian sudah paham ya. Artinya dapat disimpulkan bahwa hanya kepada Allah kita beribadah dan meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta. Jadi jangan minta dulu, ibadahi dulu, taati dulu, baru kita meminta. Seperti kita dengan orang tua, ya, taat dulu, ya, minta apa yang menjadi keinginan kita. Nah, ini mah jangan sampai minta melulu tapi tanpa melaksanakan perintahnya kedua orang tua. Sama sebagai seorang hamba, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berbeda dengan manusia, pasti tidak ada yang sama, tidak ada yang menyempurnai, ya, tidak ada yang menyamainya, gitu kan. Manusia, ya, ada karena dilahirkan, ya, sedangkan Allah tidak dilahirkan, seperti apa yang sudah jelaskan tadi. Nah, anak-anak semua mengamati ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih cara mengamatinya? Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta termasuk manusia. Allah menciptakan langit, gunung, lautan, ya, dan hutan. Di langit Allah menciptakan bintang-bintang yang gemerlap, ya. Kemudian di hutan Allah menciptakan berbagai macam hewan, tumbuhan, ya. Kemudian di lautan Allah menciptakan pula berbagai macam bentuk ikan, ya, yang semuanya ada kemanfaatan untuk manusia, ya, sebagai kita khalifatul fil ardh, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cobalah kita mengamati ciptaan Allah kepada diri kita sendiri. Ya, Allah lengkapi tubuh kita dengan mata, ya, dengan mulut, dengan telinga, dengan hidung, ya, semuanya berfungsi untuk manusia, bermanfaat manusia. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, kemudian otak untuk berpikir, akal untuk berpikir, ya. Mulut Allah jadikan lidah, ya, untuk merasa, ya, rasa manis, rasa pahit, dan juga rasa asin. Bayangkan kalau kita tidak punya rasa, seperti yang terjadi oleh saudara-saudari kita yang kena COVID, ya, yang hilang rasa, hilang penciuman. Masya Allah, seenak-enaknya makanan, sewangi-wanginya makanan dan minuman itu tidak terasa. Maka hanya dengan karunia Allah itulah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sudah menciptakan kita, ya, dalam segala bentuk rupa panca indera yang lengkap, ya. Kemudian yang membuat kita berbeda dengan makhluk yang lain adalah ketika Allah memberikan akal untuk kita semua, ya. Anak-anak semua, kemudian yang harus kita pahami, Allah itu Maha berkehendak, ya, qudrah, ya, Maha berkehendak atas segala sesuatu. Jikalau Allah ingin menjadikan sesuatu, Allah tinggal mengatakan, ya, ayyaqula lahu kun fayakun. Allah hanya mengatakan kun, maka jadilah. Ya. Jadi kehendak Allah tidak ada yang bisa menghalangi, baik kehendak yang baik maupun kehendak yang buruk, ya. Jadi Allah itu Maha berkehendak, ya.
muridan, qudrah, kuasa, muridan, ya, iradat, ya. Allah Maha berkehendak, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah ingin menciptakan dan tidak menciptakan, ya. Jadi tinggal mengucapkan, ya, ayyaqula lahu kun fayakun, atas segala sesuatunya Allah hanya mengucapkan jadi maka jadilah. Nah, anak-anak semua, dengan adanya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, kemudian kita melihat mengamati ciptaan Allah baik di alam semesta dan pada diri kita, maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Allah memberikan kita rezeki, Allah memberikan kita bermacam-macam nikmat yang kalau kita hitung maka nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung. Mungkin yang lain ada yang terkena Covid, nikmat yang paling luar biasa adalah di tengah-tengah pandemi Covid Allah jaga kita terhindar dari virus Covid-19. Nah, itu paling nikmat yang sangat luar biasa. Ya, orang-orang lain terdampak dengan sebabnya Covid, orang tua kita ya tidak terdampak dalam segi ekonomi, walaupun terdampak tidak separah dengan kawan-kawan yang lain, dengan saudara-saudara kita yang lain. Ada yang dipecat dan lain sebagainya, dan luar biasa. Maka sekali lagi, agar nikmat Allah bertambah kepada kita, maka kita wajib senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik anak-anak semua, ini materi yang bisa disampaikan terkait dari pelajaran ketiga. Nah, tugasnya adalah kalian buat video, durasinya tidak usah banyak-banyak, 5 menit, berkaitan dengan apa yang bisa kalian fahami dari memahami ciptaan Allah, sehingga kalian yakin bahwa Allah itu Maha Esa. Jadi kalian menceritakan apa yang bisa kalian fahami, ya, dari semua yang Allah jadikan di alam semesta ini, kemudian sehingga kalian timbul keyakinan bahwa Allah itu benar-benar Maha Pencipta dan Maha Esa. Demikian yang bisa disampaikan, dan ingat, persiapkan diri dengan baik-baik untuk menghadapi penilaian tengah semester. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.